Hai semuanya, Halo. Sobat Langit Musik. Halo, selamat sore teman-teman. Hai. Selamat datang di podcast Celups Cerita lucu Kampus. Nah teman-teman, Sobat Langit Musik, pasti kalian abis dengerin opening kita pasti ada nyadar sesuatu yang beda untuk kali ini. Suaranya halus dua-duanya. Iya, yang sebelumnya temen yang nemenin aku kan agak berbobot gitu, Berat suaranya ya, agak serem juga mukanya. Nah sekarang kita ganti dengan sesosok wanita cantik di sebelahku ini. Aduh. Kita hari ini aku ditemenin sama siapa? Boleh berkenalan diri sendiri? Hai Sobat Langit Musik, aku Fanya yang akan nemenin Maulin hari ini. Gitu teman-teman. Jadi ini Fanya, dia bakal nemenin gue di Celups untuk kedepannya. Yes. Gitu. Kita tetap masih bahasan tentang cerita-cerita lucu kampus. Betul. Tapi yang beda adalah sekarang kita di hari Senin Oke, gitu. Karena iya. sebelumnya kita di hari Jumat, Fanya. Oke, biar memulai minggu tuh dengan seru ya. Iya, Jadi ada jadi kita betul. Kalau misalkan sebelumnya itu mengakhiri pekan dengan Celup, sekarang tuh mengawali pekan. Betul, mengawali pekan dengan Celup. Jadi sama aja, tapi Sama aja. agak berbeda sedikit gitu. Oke, yang pasti tetap lucu dan seru ya. Pasti menyenangkan lah kalau misalnya Celup kapanpun dan dimanapun. Pasti gitu. dong. Jangan banget ya. Oke, Maulin oke. apa kabar? Aku baik banget. Kalau kamu gimana? Aku juga baik. Paling lagi ini aja menghibur diri. Oke, karena habis pusing-pusing tuh ya. Betul, kamu juga kan? Betul, aku juga sangat amat pusing, sangat amat mumet. Jadi sekarang mungkin kita yang seumuran kita, BTW aku mau nanya dulu dong, kamu kuliah Apa di tuh? mana? Aku kuliah di Atmajaya. Semester akhir. akhir. Nah, kalau Fanya ini ada di Atmajaya, terus habis itu semester akhir. Kalau gue, buat teman-teman yang lupa mungkin, gue di UI semester 6, naik ke semester 7. Sekarang kita Mantap. lagi libur sih ya, karena Iya. abis apa? UAS. Nah, itu adalah satu topik yang bakal kita bahas, hari ini. gitu. Tapi sebelumnya teman-teman, aku mau ngingetin kalau misalkan sekarang Celup sudah bisa ditonton di YouTube Alcuk Entertainment. Jadi kalau kalian penasaran sama muka kita, muka gue dan muka Fanya, itu bisa Yes. langsung ke YouTube-nya Alcuk Entertainment. Di situ kalian gak cuma nonton podcast ya, gak Yes. cuma nonton podcast, gak cuma dengerin podcast, tapi kalian juga bisa ngeliat muka Melihat kita. wajah kita. Gitu, kali aja deh, siapa tahu ada yang penasaran sama kita. Ya, siapa tahu yang penasaran sama Maulin ya kan? Ya, atau Bisa sama Fanya gitu, yang kayak ini siapa nih, tiba-tiba ada Fanya gitu. tiba-tiba Mungkin, muncul gitu ya. iya, mungkin bisa langsung ke Alcuk Entertainment. Yes. Dan kalau misalkan kalian udah kelewatan celup-celup sebelumnya, kalian bisa nonton di mana? Di Maxstream. Jadi Gitu. yang mungkin lagi nggak bisa nonton lewat Alcuk Entertainment atau nggak bisa nonton kita sekarang tapi penasaran sama Maulin dan aku, jadi bisa nonton di Maxstream nanti. Iya, betul, gratis, tinggal download aja di App Betul. Store maupun Play Store. Yes. Oke, teman-teman. Jadi hari ini tadi kita udah sempat nge-bridging dikit ya, Fanya ya. Kalau Iya. kita ngebahas tentang UAS, karena ini lagi minggu-minggunya kita mulai untuk healing kali ya. betul, UAS karena tuh bikin mumet gak sih? wah, bukan bikin mumet lagi sih ya. Ada skalanya ya. Heeh. Gue tuh ngejalin UAS. Jadi gini, di fakultas gue ini, Mm-mm. di jurusan gue ini tuh emang kan gue bisnis lah ya jatuhnya intinya. Oke. Dan emang jatuh itu setiap UAS itu bikin paper, essay gitu. Jadi harus nulis berpuluh-puluh halaman gitu-gitu. Itu ada kalanya gue tuh bener-bener enek sama tugas tuh, enek, bukan enek as in bukan enek as in ungkapan kan, tapi enek as in gue bener enek pengen muntah gitu. Mumet lah ya kepala Iya. tuh ngeliat angka-angka kan, akuntansi. Iya, akuntansi, terus bikin paper ini essay ini. Itu ada kalanya gue bener-bener mau muntah, anaknya bener-bener mau muntah. Tapi lo kira muntah beneran gak? itu Muntah beneran? beneran karena aduh pusing banget. Sama sih, gue kan kuliah jurusan ilmu komunikasi. Tugasnya tuh pasti UAS tuh nggak jauh-jauh dari paper juga kan sebenarnya. Cuma bedanya mungkin gak banyak angka kayak lo ya. ngerti. Kita lebih ke banyak kata-kata dan tulisan yang bikin mau muntah juga sebenarnya. Betul. Tapi gue bisa tahan sih. Ya, lo bisa tahan. Kalau lo bisa tahan ya. Kalau Gue gue bisa waktu itu tahan. bener-bener nggak bisa tahan. Gue bener-bener akhirnya muntah beneran. Muntah. Itu aneh banget sih. Tapi ternyata ya, Heeh. setelah gue cari-cari kan gue kepo kan, emang bisa gue bener-bener enak gara-gara tugas. Ternyata tuh itu tuh bisa jadi salah satu faktor stres gitu. Oke, Jadi karena once lo stres, Mm-mm. katanya asam lambung lo bakal naik. ya Jadi, benar. asam lambung lo ini ya bakal bikin lo enak dan muntah gitu. Itu Iya. fun fact ya teman-teman. Ini kan cerita lucu kamu sih, at least berbobot dikit lah ya. Iya. Ada berwawasan dikit. Nah itu ilmu Ya sedikit. itu salah satu wawasan yang bisa Maulin sharing ke Sobat Langit Musik ya.
sedikit ya. Mungkin mereka yang kemarin UAS tuh juga ada yang muntah Muntah, juga, iya. terus bingung kenapa gue muntah, perasaan gue Iya. nggak mual atau apa, Nah, mungkin ini karena asam jawabannya. lambung lo naik ya. Iya, jadi sebenarnya emang kuncinya itu nggak boleh stres. Cuman ya gimana, UAS nggak bisa stres kan nggak mungkin nggak sih? Ya nggak mungkin sih, gue juga, karena sebenarnya pemicu lo stres ketika lagi ngerjain UAS itu kalau menurut gue ya, karena lo tuh terlalu mikirin gak sih kayak nanti hasilnya gimana ya, Overthinking lah ya. overthinking. Bener. Jadi lo tuh udah stres duluan, padahal belum tahu sebenarnya hasilnya gimana kan, Iya, tapi padahal- udah kepikiran aja. Padahal belum tentu kita nggak bisa juga nggak sih? Gitu Betul. kan. Tapi lo nge-forcer diri lo Iya. buat belajar gitu ya. Anxiety aja gitu Iya, kan. anxiety. Tapi kalau misalkan lo mau UAS, lo gimana kira-kira persiapannya sebelum UAS? Kalau gue tuh tipikal yang gue udah harus siapin, misalnya gue udah tahu 2 minggu lagi UAS nih, gue akan persiapan banget sih dari 2 minggu sebelumnya, kayak gue udah ngumpulin catatan gue, terus gue udah bikin rangkuman, tau gak sih yang model-model anak-anak Pinterest gitu yang bikin di Iya, catatan, ngerti. terus pakai warna-warna, Iya, pokoknya bikin iya. mood belajar lo tuh naik gitu. Oke, lo ya tipe yang ini ya, yang bikin catatan tuh apa sih? Apa tuh? Judulnya tuh kayak agak Bener, lettering gitu. lettering yang Oh bener, ya Allah, itu gue dulu, sambung-sambung. itu gue juga sempet dulu kayak gitu. Uh-uh. SMA, SMP sama SMA. ya. SMP sama SMA tuh gue bagus banget catatannya. Tapi Wow. pas kuliah kayak semua kan udah PPT kan. Terus Iya, gue jadi iya. kayak udahlah, gue mau ngerangkum apa lagi, orang udah PPT Nah, juga fun gitu. fact, kalau lo mungkin bisa kan belajar baca lewat PPT gitu. Kalau gue orangnya paling gak bisa ngeliat layar lama-lama. Jadi gue tuh harus yang ada di PPT bakal gue pindahin ke kertas itu yang even sama ya isinya. even isinya sama, cuma kayak Oh, lebih iya, enak gak sih kalau misalnya lo tuh ngeliat di kertas gitu. Berarti ini sih salah satu cara metode belajar juga kali ya. Iya, betul. Bener-bener. Kalau gue juga nggak tahu sih metode belajar gue kayak gimana. Mungkin kalau lo tadi nulis gitu ya, Nulis biar ingat. Kalau gue kayaknya tuh nonton mungkin ya. Kayak gue nggak harus nulis ulang. Cuman kalau misalkan gue nonton atau gue dengerin lagi Recording, kelas iya. gitu kan, itu gue lebih cepat masuk gitu sih. Oke, jadi lo tuh audio visual ya? Jadi Iya, lo audio harus- visual, Oke, bener. oke. Itu ya bahasa itunya ya. Ah. Terus kadang-kadang gue juga suka ngajarin temen biar gue cepet ngerti juga. Bener nggak? Pasti lo juga kayak gitu nggak sih kadang-kadang? Enggak sih, karena Oh, gue enggak? sendiri kayaknya ngajarin diri sendiri susah ya, apalagi ngajarin teman. Nah kalau gue suka ngajarin temen. Oke, berarti lo bagus ya bisa berbagi ilmu juga ya? Iya, walaupun ilmunya mungkin nggak 100% bagus juga ya. Maksudnya nggak 100% bener juga gitu. Cuman kalau misalnya nanya pasti gue jawab, karena itu ya salah satu cara gue juga bikin buat lo jadi belajar. mikir juga gitu ya pas ngajarin Iya temen gitu. lo. Cuman ya ada beberapa juga sih, kayak misalkan gue nggak bisa tuh ngajar matematika tuh, kayak kesel aja kalau orang nggak bisa tuh, kayak udahlah kayak lo nggak bisa belajar sama gue kayak Iya. gitu. Tapi kampus lo tuh kalau misalnya minggu-minggu UAS, lo sendiri tuh gimana, kayak anak-anak apalagi UI kan? Wah gila, itu kampus impian gue banget sih by the way ya, UI. Karena my nggak dapet God. UI jadi gue masuknya ke Atmajaya. Oh gitu. Iya, nah, Oke. Kalau anak UI itu gimana? Menjelang UAS tuh tipikal mahasiswanya seperti apa sih? Sebenarnya kalau misalkan di mata orang-orang itu kan mungkin gara-gara PTN negeri, PTN ya pasti negeri lah ya. PTN masih negeri. Mungkin Pasti karena gara-gara PTN. PTN, terus yang kayak begitu-gitu mungkin di pikiran orang tuh UI bener-bener anaknya ambis semua, pinter semua, blablabla, pokoknya diagung-agungkan banget. Tapi Banget menurut sih. gue menurut gue itu enggak juga sih. Kayak pasti di kampus lo misalkan ya, pasti ada juga orang-orang yang sepinter itu dan seambis itu gitu kan. Iya, ada. Nah di UI pun ada juga orang yang sepinter itu dan seambis itu, tapi juga ada orang yang sesantai itu gitu loh. Oke. Gitu. Jadi di tengah-tengah sih, bukan yang orang-orang tuh bener-bener hamin satu semuanya pada ke kampus belajar bareng gitu, enggak juga. Cuma mungkin di beberapa pelajaran yang emang susah. Kalau misalnya di gue tuh akuntansi dulu, akuntansi sama PMPA itu kayak metode penelitian. Wah itu tuh bener-bener 2 matkul yang ditakutin banget sama anak-anak di fakultas, di jurusan gue. Oke. Itu akhirnya semua orang ambis. Kalau misalnya untuk pelajaran itu ya semua orang ambis. Tapi kalau masalah paper tuh ya, kalau gue tipe yang sama kayak lo, gue harus kayak nggak bisa SKS gitu lah, takut Harus stres sendiri. siapin dari jauh. Cuma banyak juga kok temen-temen gue H-1 tuh baru ngerjain gitu. Pasti ada sih. Pasti ada. Berarti tipikalnya sama kayak di kampus gue tuh juga ada yang kayak gitu. Ada yang ambis banget, ada juga yang alah H-1 aja, atau enggak bahkan Iya. paginya baru bener-bener buka Iya. catatan. Karena kalau misalkan
orang-orang kayak gitu ya, Mm-mm. yang kayak ngerjain paper tuh padahal minimal 10 halaman, tapi Heeh. mereka baru ngerjain H-1 tuh karena prinsip mereka itu semua tuh bakal selesai asalkan ada deadline gitu, ngerti gak sih? Iya benar. Justru Asalkan deadline, semakin deket deadline tuh lo makin terpacu ya iya. untuk. Cuman lo bisa gak kayak gitu? Gue nggak bisa sih. Pusing Gue- banget ya pasti nanti. Iya, gue malah kayak gitu tadi gue bisa muntah kali. Nah iya makanya itu adalah alasan kenapa gue menghindari sistem SKS segala macam, karena Iya, iya. gue tahu gue nggak kuat gitu orangnya, gue bakal cepet pusing segala macam, jadi udah lah, mending disiapin dari Iya jauh-jauh hari benar gitu ya. sih, benar sih. Tapi mungkin ada juga teman-teman gue yang justru mereka lebih nyaman ya kalau gue tuh ngerjainnya SKS, karena ada orang yang kalau gue ngerjainnya dari jauh-jauh hari, idenya tuh belum ada, kayak Oh iya moodnya iya. belum ada, idenya belum ada, terus gue nggak tahu mau ngerjain apa. Bener sih. Tapi nih mepet hari H itu baru muncul semua tuh. Langsung ide. lancar tuh ya Iya, otaknya ya. Iya. Iya bener juga Semakin sih. tertekan semakin banyak Iya. ide. Nah itu Ya kan? itu kayak prinsip teman-teman gue. Cuman Iya. kadang-kadang gue juga ngerasain itu sih, kayak kayak misalkan gue ngerjain jauh-jauh hari kok, aduh belum ada ide nih, disuruh bikin ini disuruh bikin itu, kok belum Iya. ada yang harus gue inin tuh, nggak ada gitu. Tapi pas deket-deket tuh ya pas H-1 H-2 tuh ada aja yang gue tulis baru. Jadi gitu Iya, sih iya. enaknya ya. Benar itu benar sih. Tapi gue nggak heran sih kalau tadi lo bilang anak UI nggak seambis itu. Mungkin karena kalian memang udah dasarnya pinter ya, jadi kayak santai. Gue nggak Jadi tahu kayak ya. santai. Gue Bilang nggak iya tahu juga ya. nggak apa-apa Oh iya, kok, Mal. mungkin iya. Cuman kayak yang gue lihat tuh ya udah biasa aja gitu, soalnya kayak anak-anak lain gitu loh. Iya sih. Karena menurut gue nih ya, menurut gue nih lo anak Atma kan, Iya pasti ada orang juga yang mau masuk Atma. betul. Dan orang ada. Jadi tuh kayak intinya tuh lo nggak bakal pernah puas gitu loh sama apa yang lo punya. Benar. Karena gue sebagai anak UI, dulu tuh gue pas SBMPTN ini throwback ya, pas Iya. SBMPTN tuh gue keterima UI dan keterima UGM. Wow. Tapi gue gak keterima ITB. Terus sampai Oke. sekarang gue kayak Nggak, sebentar. Karena Lo tuh masih gue merasa kurang dengan udah Nah, keterima UI kan dan gue UGM. bilang, gue bersyukur banget. Cuma tuh Aha. gue kayak, kok gue gak masuk ITB ya. Kalau bisa gue masuk ITB, gue bakal jadi lebih yang keren lagi. bukan lebih keren, Oke. tapi kayak lebih ambis lagi, lebih belajar lagi gitu loh. Iya. Itu kayak menurutku tuh itu waktu itu gak bakal pernah puas gitu. Even ya mungkin anak ITB juga nganggap kayak gitu ke anak UGM, ke anak UI gitu. Jadi Iya. mereka gak bakal pernah puas sama apa yang mereka punya gitu. Benar menurut sih. gue. Ya emang sebenarnya manusia tuh nggak pernah puas. Iya, nggak sih itu pada basically-nya dasarnya? kayak gitu ya. Basically-nya seperti itu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita balik ke UAS lagi, biasanya kalau misalnya lu mau UAS tuh lu sama geng lu itu kayak belajar bareng atau ada sesuatu yang lo tuh sama temen-temen lo kayak kita harus kayak gini-gini nih biar buat UAS, strategi yang biasanya lo pakai gitu buat lo ngerjain UAS. Sebenarnya kalau strategi tuh nggak ada ya. Nggak ada. Cuman ya paling belajar bareng, ngerjain bareng. Biasanya kita tuh kayak ke kafe, biasalah cewek-cewek kayak gitu, ke kafe, ke rumah teman buat ngerjain bareng. Padahal aslinya ya mungkin dari satu hari kita ketemu, kita cuman misalkan dari 12 jam kita ketemu ya. Ya paling ngerjain cuman 5 jam, sisanya ngobrol, main-main. Benar, gitu. valid. Iya kan? Gue setuju. Iya kan? Sama juga kayak gitu ya. Iya, tapi tergantung. Kalau lu biasanya kalau pergi sama teman-teman tuh cewek-cewek semua atau kayak ada cowok-cowoknya juga? Kadang cewek, kadang cowok, kadang cewek-cewek semua, kadang campur sih. Cuman kayaknya gue lebih sering sama cewek-cewek aja. Nah, kalau gue misalnya kita pergi nih belajar bareng nih, biasanya tuh gue pergi satu geng tuh ada kayak cowok-cowoknya juga. Ini biasanya cowok-cowok tuh yang lebih ngingetin gitu loh kayak. Oh gitu? Iya. Makanya gue juga sebenarnya kayak lo bilang kita cuma 5 jam nih belajar, sisanya ngobrol. Kalau gue enggak. Ini cowok-cowok tuh pasti udah pada bawel yang ayo dong kita mulai lagi dong, ini belajarnya apa, kebanyakan ngobrol nih. Jadi ada remindernya tuh justru si cowok-cowok ini. Wih, gitu. keren juga ya. Ini Itu beda juga. nih, soalnya kalau di gue tuh kebanyakan cewek yang lebih ambis gitu, yang kayak ayo belajar. Cowok tuh malah kayak santai aja, udah biarin aja, ntar Mungkin juga ini- pasti selesai gitu. Benar sih. Beda ya. Ini Keren fun fact loh. baru sih sebenarnya sih. Gue Ini juga fun fact sebenarnya loh. waktu ngeliat teman-teman gue, oh hebat juga ya cowok-cowok ini bisa mengingatkan kita. Karena kan bisa emang sebenarnya cewek tuh kadang lebih apa ya, lebih ambis, lebih tahu lah, lebih peduli gitu. Ini kenapa cowok-cowoknya yang lebih peka ya? Harus keren loh. seperti apa? Keren Bener loh. juga sih. Keren banget. Hebat juga teman-teman gue. Tepuk tangan dulu. Keren banget soalnya emang pas dari gue SMP bahkan ya, itu ya yang lebih care sama kayak gitu tuh Cewek cewek ya. Iya, kalau misalnya bener-bener. pertemanan gue ya. Mungkin karena cowok-cowok tuh lebih greget kali ya ngeliat pembahasan cewek ya.
Iya kali kayak, duh nih cewek-cewek ngomongin apa sih, males banget. Mungkin Iya benar-benar. mungkin mereka kayak gitu juga karena mereka nggak masuk sama omongan kita gitu kali Iya ya. benar-benar. Aduh Jadi males banget ngomongin yuk ginian. kita mulai aja yuk, Iya. belajarnya yuk gitu. Dibanding ngomong lo ngomong apa gue gak ngerti gitu kan. Aha. Mungkin mereka malah jadi kayak gitu, jadi mau belajar aja deh gitu. Berarti lo setuju ya kalau misalnya UAS itu tuh bikin stres banget sebenarnya. Banget sih, bikin mumet, bikin stres, bikin pusing tuh bener sih UAS. Tapi lo pernah denger ini gak sih Mal? Lo pernah nonton podcastnya si Najwa Shihab sama Maudy Ayunda yang mereka ngobrol? Gue tahu. Gue kaget ada orang yang malah seneng ketemu ujian. Itu beda spesies ya Beda katanya. spesies. Kayaknya sih beda spesies ya, Najwa Shihab sama Maudy Ayunda. Mereka tuh kan kayak, gue inget banget, mereka kayak, oh ya aku juga sama gitu kan. Excited banget Excited pas tau. banget ya Allah. Aku tuh justru senang ujian. Kalau gue ngobrol sama mereka kayaknya gue nggak masuk ya sama lo obrolan. cuman kayak kita cuman diem. Iya, cuma Oh, diem. iya. Sama Iya, kok, oke. seneng juga gitu ya. Iya, tapi fake gitu ya sama senengnya. Gue bingung juga sih. Ada ya itu mungkin untuk orang-orang pintar gitu kali ya. Iya. Mungkin kalian yang anak-anak pintar juga relate sama Najwa Shihab dan Iya, Maudy Ayunda yang mungkin kayak, kalian cocoknya ngobrol sama mereka. iya. Gue takut kalian di sini nggak dapat hikmah apa-apa. Iya. Ya. Kita tim yang UAS itu bikin rasanya tuh kayak hektik. Minggu-minggu UAS tuh pasti rasanya hektik. Terus lo tuh pusing, mau muntah, yang rasanya pengen cepet-cepet, udah deh cepet-cepet Iya, selesai deh. Karena bakal ada beban banget gitu ya. Iya benar. Bener-bener deh kalau UAS tuh. Tapi tadi kan kita kan bahas pusing-pusingnya UAS gitu kan, Mal. Ada gak sih kejadian lucu lo ketika lagi UAS? Misalnya ngapain gitu sama teman-teman bareng-bareng gitu buat ngadapi UAS? Paling ya tadi sih gue sebelum UAS ya. Sebelum UAS tuh gue bakal jalan-jalan dulu sama teman-teman gue. Oke. Buat mempersiapkan diri aja. Mempersiapkan diri ya. Jadi sebelum stres UAS kita harus yaudah yuk kita sebelum UAS kita jalan dulu, makan enak dulu bla 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 gitu-gitu. Iya benar. Kalau gue lebih ke apa ya? Sama sih, tapi mungkin gak jalan-jalan ya, lebih ke banyakin istirahat kali ya. Oh iya justru Tidur, istirahat. banyak tidur. Pokoknya bikin otak gue tuh tenang dulu deh sebelum bahas yang mumet. Iya, bahas yang mumet. Iya. Mungkin kalau teman-teman sobat Langit Musik di sini ada nggak, gimana sih, kita pengen tahu sebelum kalian UAS tuh kalian melakukan apa gitu? Kayak apakah lo kayak Fanya yang tidur dulu segala macam, atau kayak gue yang justru malah mencari hiburan dulu, mempersiapkan diri, mempersiapkan jiwa raga gue sebelum UAS, makan enak, jalan-jalan sama temen-temen. Itu gue banget sih kayak gitu. Ya, itu refreshing otak dulu ya. Atau mungkin teman-teman sobat Langit Musik di sini ada lagi cara lain yang bisa kalian rekomendasikan ke kita mungkin ya, sebelum kita mulai UAS. Karena kalau lo udah enggak sih ya, kalau gue masih ada UAS nih, kalau gue masih ada UAS, masih butuh lah ya buat masih nanti butuh semester tips, selanjutnya. betul. Jadi kalau kalian misalkan kalian menyarankan gue untuk bisa spa dulu kah atau massage dulu di salon gitu. Perempuan butuh itu sih. Kalau laki-laki mungkin lebih ke nongkrong dulu sama teman-teman ya. Iya. Itu healing mereka tuh itu. Betul. Nongkrong atau enggak main game. Bener gak sih? Bener, main game tuh yang kayak main ML sampai pagi gitu sih ya. Iya, betul. Itu sih. Tapi Mal, ini sebenarnya fenomena yang udah nggak jarang sih di kalangan kita mahasiswa. Joki ketika UAS. Oh iya. Ini salah satu bahasan yang menarik ya. Ini sebenarnya gue juga pernah bahas nih sama Farel sedikit aja. Jadi kalau lo punya nggak cerita, lo dulu deh, lo punya cerita nggak tentang perjoki-jokian ini? Jujur gak punya sih. Karena gue tuh tipikal orang yang gue nggak berani joki. Jadi gue lebih ke itu tadi yang kayak gue bilang. Jadi gue tuh sebelum UAS tuh gue udah akan siapin dulu nih catatan-catatan gue. Terus gue benar-benar persiapin diri lah pokoknya apa nih ya kira-kira top yang akan dikeluar gitu soalnya ketika UAS, atau enggak apa yang akan dibahas gitu, atau enggak daripada joki. Kalau gue tuh lebih prefer gue nanya temen sih daripada joki gitu. Kayak wah gue takutnya nih kalau gue joki tuh hasilnya nggak sesuai gitu sama apa yang udah lu bayar, tapi mahal, hasilnya bayar mahal tapi hasilnya lebih bagus ketika lu ngerjain gitu. Bener. Kalau lu gimana, Mo? Kalau gue, nah ini sih karena di fakultas gue lagi-lagi ya, jadi ada tipe tugas yang emang angka banget sama ada yang bikin paper kan. Kalau bikin paper gue nggak bakal pernah joki sampai kapanpun, mau gue kebelet apalah, mau gue pusing, gue nggak bakal joki karena gue nggak percaya sama kerjaan orang. Iya benar-benar. Karena gue sebenarnya gue ngerti dan itu bisa dipelajarin itu kan, kayak bikin bisnis plan ya itu sebenarnya gue bisa, cuman emang gak ada waktu aja mungkin ya, atau emang malas aja gitu. Cuman pasti gue kerjain sendiri. Cuman kayak misalkan ada waktu tuh kalau misalkan di gue itu ada pelajaran statistik. Gue juga ada. Nah, statistik lo tau kan susah apa tuh statistik? Parah. Apalagi otak gue nih, otaknya anak Ilkom tuh kalau
statistik tuh kayak menolak ya, kita tuh menolak banget Oh, gitu langsung ya. nge-reviews ya. Iya, lu gimana? Nah, sebenarnya itu tuh menurut gue ya, jadi ada pelajaran apa ya yang kayak hitung-hitungan juga, cuma bukan statistik. Ada 2 atau 3. Nah, 2 atau 3 pelajaran lain itu kita tuh kayak biasa aja, kita bakal bisa ngerjain, kita belajar. Karena apa? Menurut gue karena dosennya itu ngajarinnya tuh susah dimengerti ya. Iya, jadi ada dosen yang susah dimengerti. Jadi bikin kita tuh udah nggak mau belajar lagi, ngerti nggak sih? Iya, Pasti ada kan lo ngerasain. Pasti Iya. teman-teman di sini juga sobat langit musik pasti mungkin ya ada yang merasa sama kayak gue. Kalau misalkan dosennya tuh udah nggak enak, lo tuh jadi nggak punya semangat belajar buat matkul itu gitu. Rasa ambisnya hilang ya. Iya, tapi once itu adalah pelajaran yang sulit tapi dosen yang ngejelasinnya enak, pasti lo tuh ada kemauan buat belajar. Benar Nah, sih. Gue juga kayak gitu. Jadi ada matkul yang 2 matkul yang paling gue takutin kan tadi gue bilang tuh akuntansi sama PMPA, metode penelitian. Itu susahnya banget. Tapi karena dosennya enak ngajarin ya, jadi gue tuh belajar dan teman-teman gue juga belajar gitu. Tapi si statistik ini itu tuh bener-bener susah banget. Jadi ada waktu tuh once kayak kita lagi UAS gitu kan. Itu dikasih waktu take home, tapi cuman 5 jam, 6 jam gitu loh. Jadi dikumpulin dalam waktu yang sama. Meskipun 5 jam 6 jam gue tau itu pressure. Wah, betul? Itu bukan pressure, Mbak. Itu bukan pressure lagi ya. Itu aduh ya Allah, gue mau ujian hidup ya. Iya, itu ujian hidup banget. Gue kalau misalnya throwback itu bener-bener takut banget. Itu 3 jam pertama kita masih coba ngerjain tuh kayak kita zoom call ini gimana nih. Sampai dari 25 soal, itu cuma 25 soal loh, bayangin. Tapi ya emang nggak PG sih, maksudnya yang repot gitu. Dari 25 soal tau nggak sih, sekelas ini bukan sein lagi ya, sekelas tuh cuma bisa berapa? Cuma bisa 3 soal. Yang nomor 3 itu ada beberapa jawaban, kayak jawaban gue sama jawaban dia beda. Karena kan hitung-hitungan kan namanya juga hitung-hitungan. Jawaban 3 itu gak ada jawaban exact, kayak gue misalkan apa jawabannya, terus lu jawabannya apa gitu. Akhirnya karena ini dosa sih sebenarnya, jangan ditiru banget sih. Akhirnya beberapa teman-teman gue itu ada yang pakai joki, tapi jokinya itu orang lain, misalnya kayak bukan anak UI gitu. Iya, ngambilnya ke orang lain gitu ya. Mereka kayak ngambil jokinya ngerjain, terus dibalikin lagi, maksudnya kayak dikasih lagi kan. Nah, beda sama gue, kalau gue tuh cenderung sama kayak lo, nggak percaya joki. Jadi gue lebih mending ya udah kita kerjain aja deh bareng-bareng. Atau kan nanya ke teman gitu ya. Nanya ke temen. Nah, waktu itu prinsip gue tuh nggak dapet nggak apa-apa deh gak dapet jelek. Cuman kan proses kan juga dihitung kan. Jadi gue cuman nulis prosesnya yang bagus aja. Jadi prosesnya jelas, akhirnya hasilnya ya udahlah biasa aja gitu. Benar-benar. Emang sih sebenarnya fenomena joki ini kayak udah apa ya? Sangat terkenal lah ya di kalangan mahasiswa, apalagi masalah hitung-hitungan tuh. Wah, itu pasti ini sih. Tapi tergantung lagi, banyak orang yang gak punya nyali untuk ngambil joki kayak kita. Kita gak berani ngambil joki karena takut hasilnya malah jelek gitu kan. Iya, tapi bener sih, joki ini kayak sebenarnya hal yang salah, cuman kayak itu membantu sih jujur. Iya, membantu dan maksudnya orang-orang tuh jadi nggak udah bukan hal yang tabu lagi gitu loh, ngerti gak sih kayak pasti familiar gitu kan. Bahkan sekarang di Twitter, di IG pasti tuh ada tuh jasa joki, jasa joki, bahkan jasa joki skripsi loh. Itu betul ada. Dan juga kalau skripsi gue masih kayak oke, jasa joki skripsi. Ini yang gue bingung, jasa joki catatan. Itu menurut gue joki catatan kayak kenapa catatan aja harus ngejoki ya? Iya, padahal bingung sih. Catatan tuh dibuat supaya lo gampang belajar kan? Iya, gampang ngafal gitu kan sebenarnya. Mungkin untuk orang-orang yang malas nulis kali ya. Iya, mungkin lah ya. Mungkin atau tulisannya kayak kurang enak gitu. Tapi gampang banget ya, maksudnya kita tinggal salin doang. Iya. Lo dapet duit. Bahkan ada juga loh jasa joki ketik. Jasa joki ketik. Iya, banyak tahu. Itu malesnya udah gak ketolong sih. Iya, itu padahal cuma ngetik doang ya. Iya, cuma ngetik doang. Joki PPT juga ada, joki translate juga ada gitu. Itu loh banyak banget tuh joki-joki sekarang, dan mereka nyari duitnya dari ngerjain tugas orang gitu. Berarti kan kalau misalnya kayak joki gitu kan untuk ujian-ujian UAS tuh yang paper, take home itu biasanya bisa joki kan. Kalau misalnya lu tesnya offline di kampus gitu, itu kan gak bisa joki ya tentu ya. Iya, pastilah. Nah, kalau di kampus gue kalau misalnya lagi ujian offline gitu nih yang di kampus, itu biasanya di kampus gue tuh anak-anaknya udah pada ngumpul di depan ruang ujian itu kayak dari sejam sebelumnya. Di situ tuh udah saling ngebahas. Jadi kita tuh prediksi soal. Kayaknya soal ini bakal keluar deh. Ini bakal keluar deh. Terus kita saling
tukar catatan, terus ngobrol, oke nanti jawabannya kayak gini. Jadi kayak saling sharing lah. Ini sih anak-anak ambis ya. Oh, saya anak-anak ambis. Ada dua tipe mahasiswa ya. Betul. Gue bukan si anak ambis banget sih, tapi kadang gue suka ngekor mereka untuk ketularan pintarnya, biar semoga bisa ketularan nih. Semoga bisa dapat ilmu dikit lah ya. Betul. Iya, ngerti. Tapi ada juga geng yang datangnya tuh 5 menit sebelum ujian dimulai dengan gaya petatang petentengnya. Terus kayaknya ujian tuh bukan ujian hidup gitu buat mereka. UAS tuh kayak ya udah, angin lewat. Betul. Kalau berarti mereka pakai ini prinsip datang kerjakan lupakan. Betul, itu ya. Datang, itu masih valid lah ya di kalangan mahasiswa ya. Menurut gue. Karena iya sama juga sih, ada beberapa orang yang ya udah nggak peduli gitu kan. Iya. Cuman yang gue lihat di kampus gue ya, di jurusan gue, di angkatan gue itu nggak ada sih yang kayak 5 menit baru datang gitu. Wow, beda ini sih mungkin, UI ya. Ini mungkin suatu hal yang beda juga ya. Dan kalau misalkan overall UI nggak seamis itu. Cuman once itu UAS, ya kayak gitu sih, nggak ada yang lebih prepare kayak at least 15 menit sebelumnya tuh udah pada siap gitu ya. 30 menit sebelumnya gitu. Tapi nggak bukan yang kayak belajar banget juga sih, kayaknya cuma nanya kalau ini kayak gimana, cuma gitu aja, kayak brainstorming aja sih bareng-bareng. Iya, benar-benar sih. Itu butuh sumpah sih. Tapi ya karena gua angkatan online ya, jadi yang ujian offline tuh cuma bisa dihitung jari gitu. Paling 10 lah. Berarti lo masuk tuh udah ini ya, kampus udah online semua. Berarti ospeknya juga online. Ospeknya juga online. Gue juga sama sih, gak beda jauh. Gue cuma ngerasain offline di kampus tuh ke semester 1, semester 2, abis itu udah langsung online iya? terus. Iya. Gitu semester 2 tuh udah pandemi tuh langsung gue. Oh serius? Sumpah, makanya juga dikit doang pengalaman ininya, ngerasain offline, kita kebanyakan online gitu. Dan pasti, nah menurut gue karena kemarin kasihkan pandemi juga, banyak dosen-dosen tuh yang juga jadinya online, apa-apa masuknya online gitu kan. Bener. Sampai kalau misalkan kan kalau misalkan gue tuh semester 4 ke atas tuh kadang-kadang hybrid gitu kan. Iya. Tapi hybrid tuh banyak banget dosennya tuh yang online. Jadi kita kan ini hybridnya segala macam kan, kita nggak expect-nya dia tuh datang di kelas itu kan ya. Iya. Enggak, ternyata hybrid kitanya yang di kelas, dianya yang di rumah. Wah, iya itu sih. Kalau Sobat Langit Musik gimana nih? Apakah mereka sama kayak kita? Iya, kalian kalau misalkan kuliah hybrid itu, kalian tim yang online atau tim yang offline? Kayak even kalau misalkan rumah lo deket banget dari kampus, karena ada juga loh yang deket dari kampus tapi tetap pilih online kan? Betul. Karena justru mal sebenarnya kalau lo semakin dekat sama kampus, karena kan lo tinggal jalan kan, itu kayak rasanya lebih malas gak sih untuk bangun dari tempat tidur gitu yang sepewe itu, terus lo ke kampus cuma buat kuliah. Oke, 2 jam. Iya, dulu gue kayak gitu banget nih kadang-kadang. Oh ya, lu juga tinggal kayak gue tuh ya? ngekos kan. Gue bahkan ngekos. Gue dari rumah gue di Cimanggis, gue ngekos lagi deket Kutek. Itu bener-bener yang kayak gue datang tuh telat, nggak telat sih, maksudnya ya mepet 5 menit sebelumnya. Itu kan ya Allah, orang gue tinggal nges doang gitu kan. Gak wajar kan sebenarnya. Berasa gue ngerti banget sih. Itu pasti buat teman-teman mungkin Sobat Langit Musik juga yang mungkin saat ini kosannya deket banget sama kampus, pasti relate ya. Pasti relate untuk datang tuh misalnya masuk kelas jam 1 siang gitu, 1 kurang 15 menit lah baru jalan ke kampus. Bahkan 1 kurang 10 mungkin ya. 1 kurang 10, padahal dia tahu itu bakal telat gitu. Tapi dia kayak yaudah deh, gak apa-apa. Ya udahlah, semua juga paling cuma dihukum bentar gitu kan. Bahkan nggak dihukum gak sih? Nggak dihukum. Tapi di lo dosen lo masih agak rewel kalau ada yang telat gitu? Tergantung dosennya. Jadi kalau di kampus gue tuh ada dosen yang udah bro banget gitu sama siswa, kayak ya udahlah santai, dia tuh nggak terlalu mentingin absen gitu, bodo amat gitu. Tapi ada juga yang strict banget, bener-bener nih ya, toleransi di kampus gue untuk telat tuh kan cuma 15 menit. Oh iya. Misalnya kelas tuh jam 1 siang nih, 1.15 itu misalnya 1.16 nih, ini cuma lewat semenit mal. Itu benar-benar gak ada toleransi sama sekali untuk lo absen. Lo cuma lewat semenit, ya ampun. Serem gitu. banget ya. Kalau di UI juga sama 15 menit. Cuman ya kalau misalkan 20 masih oke lah gitu. Soalnya kalau kita tuh ini absennya normal aja kan, kayak dipanggil-panggilin. Nah ini gak bridging ya? Bagus banget. Emang anak UI tuh keren banget ya masalah kayak gini. Jangan mengagungkan UI gitu ya. Gue jadi malu. Honestly itu kampus impian gue, jadi gue akan selalu mengagungkan anak UI. Wow, keren. Tapi kalau gitu gue pengen tahu, kalau misal di Atmajaya nih, cuma di kampus gue
tadi kan lo bahas ini ya, tipikal apa maksudnya Absen. absen kan, gimana kan masih mentingin absen apa enggak. Nah kalau di kampus gue itu cuma di kampus gue kayaknya lo tuh bisa tipsen. Lo tau gak tipsen apa? Titip absen. Iya betul. Titip absen. Jadi kita tuh mahasiswa tuh punya kartu kan, kartu mahasiswa kan. Nah kalau lo absen lo tuh tinggal tap doang. Oke. Jadi lo datang ke kelas, lo tinggal tap doang, udah lo udah ke absen gitu. Mau lo abis itu masuk kelas atau lo cabut itu urusan lo sendiri. Nah jadi lo udah tap kartu ya? Betul. Jadi kalau kayaknya cuma di kampus gue itu ada sistem anak-anaknya tuh bisa tipsen. Jadi lo tuh bisa yang gue titip kartu gue ya, tolong absenin. Ih enak banget ya. Gue cabut dulu kemana, terus misalnya nanti baru masuk di tengah-tengah kelas gitu. I see. Jadi cuma di kampus gue ada tipsen kartu. Oh keren banget. Ini BTW ini kok keren banget sih? Keren tau, soalnya gue masih angkat tangan. Hadir bu gitu. Oh iya gitu. Masih yang sistem manual ya gitu. Manual gitu. Nah ini kita mau mengenalkan, ini sebenarnya trivia aja ya. Jadi kita mau punya trivia, cuman ada di kampus gue. Nah kalau dia tadi, kalau di kampus cuma di kampus gue itu anak-anaknya bisa tipsen gitu. Pakai kartu ya. Pakai kartu. Nah kalau Molin, kalau di UI ini sebuah kebanggaan ya teman-teman. Ini mungkin anak-anak UI yang lagi nonton di sini juga pasti relate banget dan tahu banget kalau ini sebuah keunikan yang dimiliki UI. Apa tuh? Jadi beberapa belakangan ini di UI itu nyewain sepeda listrik namanya BEAM atau BEAM. Whatever it calls lah ya. Namanya pokoknya itu warna ungu. Dan kayaknya itu cuma ada di kampus gue doang gitu. Ya nyewain sepeda listrik walaupun berbayar. Cuman ya udahlah ya gitu. Gue tahu itu viral banget sih. Itu viral banget kan. Bahkan rumah gue tuh di Jakarta kan. Gue tuh pengen banget ke Depok ke UI cuma buat gue pengen ngerasain naik si sepeda itu. Bela-belain ke UI gitu ya. Iya, gue pengen banget. Tapi karena emang ya menurut gue sangat amat kayak ya udah emang seru banget sih, seru banget. Kayak misalnya lo habis UAS nih ya, terus lo butuh rilis gitu setelah ujian, lo butuh main, lo tinggal langsung aja naik sepedanya. Iya bener banget. Bahkan UI kan juga tipenya kan hutan-hutan ya. Jadi ya udah lo kalau misalkan habis UAS mau pusing nih, ya udah jalan-jalan aja pakai jalan-jalan aja gitu. Jadi murah meriah lah ya, murah meriah dekat lagi. Oke, jadi cuma di kampus gue lo bisa tinggal tap kartu aja absennya. Kalau Molin cuma di kampus gue lo bakal menemukan sepeda listrik yang disewain. Nah kalau Sobat Langit Musik ada nggak nih cuma di kampus lo yang ada gitu? Ada apa gitu ya? Kayak sebuah keunikan yang kampus lo punya yang mungkin kampus lain tuh nggak bakal punya. Betul. Coba dong di komen, gue mau tahu nih. Dan nanti kita bacain lah ya. Iya, kita bakal bacain setiap komen kalian. Kayak mungkin ada yang mau tahu IG-nya Kavanya apa gitu. Kalau IG Molin mungkin udah pernah di-spill udah pernah di-spill. Bosen deh kayaknya mereka tuh. Makanya nonton dulu sampai akhir, nanti aku spill IG aku. Jadi jangan lupa nonton sampai akhir, komen. Dan mungkin kalau kalian yang kebanyakan uang bisa nge-gift kita, karena di situ juga ada fitur gift. Betul, jangan lupa send gift untuk kita. Mungkin bisa kenal lebih dekat sama kita, bisa kasih gift dulu. Iya, nanti kita telepon juga bisa. Jadi kalau kalian pengen kita telepon, kalian tinggal ngomong aja, Kak aku pengen ditelepon dong. Iya, gitu. kita ngobrol-ngobrol bareng sama Sobat Langit Musik juga kayak bakal seru. Karena dari tadi kayak cuma gue sama Molin doang kayaknya kita udah sering ngobrol ya. Jadi Iya, jadi kita pengen denger juga suara kalian. Iya, komen-komen kalian gitu. Siapa tahu kampus kalian ada yang punya... lebih seru dari kita, cuma di kampus gue nya gitu kan. Iya, siapa tahu ada yang kampusnya nyewa rusa. By the way, Mol, gue pernah ngeliat sih ini di instastory-nya temen gue. Dia tuh kuliah di kampus LSPR. Mungkin Sobat Langit Musik di sini ada yang kuliah di LSPR, mungkin bisa komen apakah ini valid atau tidak. Di kantin kampus lo ada live musiknya nggak? Sejauh ini sih nggak ada ya. Nah gue pernah ngeliat temen gue yang kuliah di LSPR ini, waktu dia lagi makan di kantin ada live musiknya kantinnya. Memang beda ya LSPR? Iya, kayak cuma di kampus itu deh. Nah, kayak cuma di LSPR sih. Coba Sobat Langit Musik kalau ada yang kuliah di LSPR gitu mungkin ya bisa komen itu bener gak sih kampus kalian tuh ada live musiknya, karena itu menurut gue keren banget loh. Iya keren banget, itu bukan kantin, itu kafe ya. Iya itu kafe ya, kayak bukan kantin loh. Keren banget sih, coba. Kayaknya emang LSPR emang next level ya. LSPR, UPH. Coba gue paling penasaran sih sama UPH. Apa sih kira-kira ada di UPH yang gak bakal ada di kampus lain? Karena kan UPH kan terkenal sebagai kampus yang uang papa habis ya. Nah, uang papa habis gitu ya. Uang papa habis. Hedon banget gitu ya. Kayak kata orang sih, stereotipnya kayak gitu. Cuma makanya kita pengen tahu dong apa sih yang mungkin ada di UPH beneran dan gak ada gitu loh. Yes, boleh diceritain kali ya ke kita. Cuma di kampus lo ada apa gitu. Oke, nah sambil nunggu cerita-cerita mereka mau
Berarti UAS itu kemarin kan kita udah selesai ya UASnya, Mhm. berarti kan udah lewat ya. Kita udah melewati masa UAS. Butuh liburan gak sih? Butuh healing gak sih? Butuh healing ya, Butuh butuh gak healing sih? ya. Kalau gue sih butuh banget ya, Kenapa tuh? banget banget banget. Karena tuh abis lo ujian, pasti gue yakin gak cuman gue doang nih yang ngerasain kayak gini. Pasti abis ujian tuh lo tuh terkuras banget energinya. Betul. Mau energi badannya, mau energi fisiknya, Iya. terus mental tuh pasti terkuras banget kan. Betul. Makanya itu lo butuh hiburan, at least bisa istirahat gitu. Bener sih. Kalau gue sih juga pasti ini kayak semua orang gak sih kalau abis mungkin ini pengecualian untuk Najwa Shihab dan Maudy Ayunda ya. Mungkin ya. Itu beda spesies kan gue bilang dari awal. Itu beda spesiesnya beda ya. Itu bukan kalau manusia mereka kayaknya. mungkin ujian tuh udah kayak healingnya mereka, hiburannya mereka gitu ya. Iya. Mungkin kalau untuk orang-orang kayak gue atau Maulin tuh kayak setelah ujian gue bakal butuh banget healing atau hiburan, karena betul kata Maulin tadi tuh menguras energi, dan kedua itu tuh bener-bener bikin gue kayak apa ya, kayak ada energi, ada apa ya bilangnya ya, ada sesuatu dalam diri gue tuh yang kayak keambil gitu, yang hilang gitu kalau UAS tuh kayak kok kayak gue menghilangkan sebagian dari diri gue, jadi gue butuh itu balik lagi gitu. Oh iya ya, lo butuh sesuatu hal yang bisa bikin lo full lagi ya, full charge gitu ya. Iya, bener sih. Ya karena makanya kalau gue tuh setelah UAS tuh gue itu butuh banget hiburan, gue harus langsung jalan-jalan. Oh, kalau tipe yang harus jalan-jalan langsung? Yes, karena mau kalau gue tuh dari ketika gue UAS, sebenarnya otak gue tuh udah jalan-jalan. Oke. Jadi udah dipikirin jauh-jauh ya? Bener, jadi gue tuh udah bikin bucket list. Oke. Jadi itu yang memotivasi gue untuk ayo kita selesain cepet-cepet ini UAS, biar kita bisa langsung ngejalanin semua bucket list ini. Oke. Biasanya tuh gue udah bikin yang pertama, misalnya gue tuh suka banget museum kan anaknya, museum art seni gitu. Oke, di minggu pertama hari Selasa gue bakal pergi ke Galeri Nasional misalnya. Oke, terus besoknya gue bakal jalan-jalan sama teman-teman gue, nongki-nongki di kafe gitu. Nah itu hiburan ala gue. Terus misalnya habis itu besoknya gue mau ke pantai nih, liburan sama keluarga gue. Itu kayak wah tuh gue happy banget tuh. Itu hiburan gue setelah UAS. Nah, lo langsung di list ya, mau kemana, mau kemana. Gue harus keluar rumah. Nah, oke, beda nih gimana? Sama lo. Lo beda? Gue beda. Kalau gue tipe yang abis ujian itu gue bakal diem dulu di rumah seminggu lah at least. Kayak nggak mumet diem di rumah gitu? Itu bentuk istirahat gue. Bentuk istirahat gue. Beda sih. Jadi satu-satunya orang yang bisa gue jalan langsung setelah gue mumet itu cuma cowok gue. Wow, oke. Itu cuma cowok gue. Karena mungkin nggak kan cuma satu orang doang gitu kan. Karena tuh kayaknya gue tipe yang agak sedikit introvert gitu loh. Oke, berarti lu nggak terlalu nyaman kalau lu tuh perginya terlalu rame gitu ya? Bukan nggak nyaman sih, lebih ke pas capek aja gitu ya. Pas jalan-jalan tuh biasa aja, kayak seneng-seneng aja. Tapi nanti pas udah selesai pasti langsung aduh capek banget, pasti kayak gitu. Dan mungkin orang-orang introvert juga mungkin ngalamin hal serupa ya. Mungkin teman-teman introvert di sini bisa komen ke aku kayak kalian setuju nggak kalau gue relate sama Maulin gitu, atau mungkin relate sama gue. Mungkin lo relate kayak lo harus jalan-jalan cepet-cepet gitu. Kalau gue tuh kayak gitu, jadi gue harus diem di rumah, istirahat dulu seminggu, diem aja nggak kemana-mana, karena itu bentuk recharge gue gitu. Nah once gue udah ngerasa gue udah kecas full nih ya, dengan gue nonton drama, gue baca novel, gue diem aja gitu, itu baru gue bakal jalan-jalan gitu. Berarti lo maraton movie gitu lah ya? Iya, gue movie maraton, habis itu gue baca-baca. Ya pokoknya gue diem aja lah di rumah, kayak main handphone, scroll TikTok, udah gitu doang. Itu bener-bener salah satu yang bakal gue lakuin setelah gue UAS gitu. Nanti baru dari situ gue jalan-jalan, ketemu teman dan lain-lain gitu. Wah, kalau gue nggak bisa sih mau kayak gitu. Gue kayak pusing, pasti makin pusing ya lo. Iya, kayak di rumah doang lo kayak cuma tembok, ketemunya tembok, terus ya nonton oke lah, cuma kayak lo tuh butuh sesuatu yang, kalau gue butuh sesuatu yang wah apa nih, suasana baru, menghirup udara segar di luar. Tuh gue butuh banget sih. Iya, gue ngerti sih, karena beberapa teman-teman gue tuh juga gitu, mereka bakal ngajak gue jalan tuh H+1 UAS, sedangkan lo bisa nggak sih jangan ngajak dulu, bisa nggak lo, gue boleh tidur dulu nggak, soalnya karena UAS kan biasanya tidurnya malam gitu kan. Betul. Jadi gue pasti kayak gitu dulu, kayak bisa nggak nanti aja gitu, udah gue mau recharge dulu, gue udah pokoknya jangan ganggu gue lah gitu. Iya gitu, kecuali kalau misalnya jalan sama keluarga. Kalau jalan sama keluarga gue masih bisa, karena dan pacar gue gitu. Itu gue nggak relate karena gue nggak punya pacar kali ya, jadi gue kayak gue butuh teman-teman gue. Iya, lo butuh teman. Nah kalau gue tuh kayak gue belum bisa jalan yang sama teman-teman gue, karena
apa ya, kalau sama keluarga dan cowok gue tuh kayaknya ya udah aja kan, Ya maksudnya udah, kayak lo iya. mau diem aja juga nggak apa-apa, cuman kan Iya. kalau sama temen pasti ada yang dilakuin. Iya, Gak terus mungkin kayak dong ketemu sama temen terus diem doang diem gitu, enggak doang. kan. Mungkin karena keluarga dan pacar udah mengerti lo banget gitu Iya, ya. maksudnya Jadi udah kayak udahlah ya udah gitu, mau diem Mm-mm. juga nggak apa-apa segala macam gitu. Jadi gitu sih, ada beberapa orang yang emang bisa gue langsung jalan, tapi ada kalau misalnya sama teman-teman gue enggak sih. Ya, jadi kayak sebenarnya bisa, tapi kayak lu butuh waktu sendiri dulu lah ya di rumah, kayak Sendiri seminggu dulu. 2 minggu lah ya. Iya, seminggu 2 minggu sih. Gue salut Wah. banget sih sama lo sih bisa langsung keluar kayak gitu setelah lo. Justru gue yang Mumet. salut sama lu, Mol. Iya sih, kita Kok saling bisa, saling gitu? salut ya. Karena gue nggak tahu kalau sobat langit musik gimana yang di rumah kalian tuh kayak gue kah yang harus langsung keluar Mhm. rumah, harus langsung cari keramaian untuk menghibur diri lo, atau Kayak gue kayak Molin yang harus diem di rumah dulu, harus gue speechless sih. charge diri lo Iya, dengan iya. lo tidur, istirahat, nonton TV, pokoknya Nonton, baca me novel, time ya, namanya me iya, time kalau me sekarang. time. Me time dulu segala macam, ke spa, ke pijit segala macam. Gue suka Iya, banget benar, pijit sih benar. dulu pas abis UAS gue juga selalu pijit ya. Oh itu Gue juga selalu gue juga pijit. punya temen tuh kayak gitu. Jadi Iya. gini, temen gue tuh ada yang kemarin abis ujian skripsi kan, Aha. Mol. Jadi dia ini, kalau orang-orang tuh biasanya abis ujian skripsi kan, ini udah familiar banget dan sudah sangat pasti lo tuh bakal foto-foto. Ya kan, depan Iya, banner ngerti, pakai bunga dan lain-lain. Gue punya satu teman, dia itu selesai ujian, dia benar-benar gak mau diganggu sama teman-temannya. Dia nggak ada foto-foto depan banner Mhm. ataupun pakai bunga atau apa. segala macam. Dia langsung pergi ke spa, dia pijetan. Oke, Dia refleksi. unik banget. Unik banget. Terus gue sama teman-teman gue tuh kayak nagih gitu kan, mana foto lo sini biar kita upload. Biasa kan kayak gitu kan, kita upload di Instastory gitu, buat selamatin Iya, aja ngerti. gitu. Terus dia bilang, Gak ada. tolong jangan ganggu gue mau healing, gue mau refleksi, gue nggak ada foto-foto setelah ujian, gue selesai ujian skripsi, gue refleksi, gue Wah, pijetan keren banget. untuk melepaskan semua kepenatan skripsi Wah, katanya gitu. keren banget sih. Gila. Sampai gak ada foto-foto. Kalau gue mungkin bakal foto-foto dulu ya setelah gue bakal Bener. refleksi. Iya Iya nggak sih? nggak sih? Nggak Nggak momen. dan ini nggak cuma cewek ya, banyak juga cowok tuh yang selesai tuh mereka harus langsung foto gitu, karena Iya, kayak sebuah pride aja iya, nggak sih sebuah sebenarnya? momen kebanggaan gitu kan. Iya. Gue udah selesai skripsi gitu. Iya. Keren banget sih temen lo. Mungkin Gila. mungkin temen gue tuh sama kayak lo tipikalnya yang harus me time, Iya, tapi dia harus me another time. level lagi kali Itu. ya, bener-bener. Kayak dia udah nggak bisa banget. Kalau gue kan masih bisa lah ngobrol-ngobrol sedikit. Kalau dia Iya. kayaknya Mm-mm. kayaknya kalau misalnya ada orang lewat dia langsung kayak gini deh. Jangan ngomong kayak gitu. Jangan ngomong sama gue Keren gitu. banget loh. Keren banget. Gue nggak bisa juga sih kayak Iya. kalau gue kayak gitu gue nggak bisa juga sih. Gak bisa kan? Gue Gue juga tengah-tengah lah ya. iya, ya lo masih Normal lah ya. Iya. Iya, kayak oke, lo orang yang butuh me time, tapi lo bisa pergi juga, cuma Mm-mm. kasih gue me time dulu. Iya, gue harus kayak gitu sih Iya. supaya bisa full aja nantinya gitu. Bisa full lagi lah energinya. Iya. Mungkin ada juga teman-teman kita di sini sobat langit musik mungkin bisa cerita juga ya, mau kalau versi mereka tuh gimana Kayak gimana kalau hiburannya. misalkan kalian udah selesai UAS, kalian Iya. tuh bakal tipe yang ya diem aja atau mungkin kalian langsung party. Ada juga loh yang kayak gitu ya. Yes, betul Nah, itu gue banget. lebih salut lagi ya sama orang yang habis UAS malamnya langsung party. Wah, gak bisa. Oh, kalau malamnya ada sih teman gue yang kayak Ada gitu. banyak Malamnya banget. langsung gas, kita party kemana? Wah, kalau gue gak Wah, bisa keren sih. banget. Gue nggak bisa. Gue kalau gue kayak gitu gue di sana tidur. Gue bukan ngapa-ngapain. Iya, udah energi lo udah capek, lo gak ada Lo lebih energi capek. untuk Iya. itu kan. Soalnya party itu kan capek kan. Iya, lo nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, Ketemu joget. orang tuh capek loh. Maksudnya nggak kenal segala Benar. macam capek kan. Benar-benar. Keren banget sih. Kalau gue nggak bisa kayak gitu ya. Cuman mungkin teman-teman sahabat lagi mesti di sini ada yang tipe yang abis UAS gue harus langsung party, gue harus Iya, blah, bentuk gitu. healingnya tuh yang wah, gue sih kalau udah stres gue sih langsung pergi party gitu sama Wah, itu teman-teman keren gue. banget, ya Allah. Gue punya teman kayak gitu soalnya. Oh, Jadi gitu? kayak yang lo bilang gitu, Mol. Jadi dia selesai ujian UAS nih, udah langsung bikin schedule sama teman-temannya. Kita langsung cari tempat. Kita party di sini, ini kayaknya enak nih tempatnya. Wah, kalau gue nggak bisa sih kayak gitu. Gue langsung pergi anaknya. Tapi nggak party malam itu juga. Kayak besoknya lah, misalnya gue pergi ke mana gitu, jalan-jalan. Gitu. Kalau lo mungkin tipe yang ngebucin sama pacar ya? Iya, tadi kan gue udah bilang gue tipe Iya. yang ngebucin sama pacar, sama keluarga sih. Dua Iya. orang itulah yang deket sama gue. Kalau tapi kadang-kadang belakangan ini sih ya, pas UAS kemarin tuh kan gue bisa UAS juga kan. Iya. Nah, UAS gue kemarin tuh emang agak beda. Jadi kayak emang ada project itu dan jadinya UAS gue itu nggak begitu berat karena nilainya bareng-bareng tuh- ya? bukan bener-bener sih, karena Oke. nilainya tuh udah dari sebelum-sebelumnya kayak pas UTS. Oh. Itu gue bikin bisnis segala macam, jualan dan nilainya dari situ kan. Oke. Nah, pas UAS kemarin tuh bener-bener bukan yang kalau dibandingin sama semester sebelumnya tuh masih oke banget itu, masih Oh, masih nggak mendingan seberat banget, itu gitu iya. ya? Dan akhirnya gara-gara gue kayak gitu, akhirnya gue mau coba hal baru kan, kayak
aduh dibanding gue abis UAS gue diem aja, terus abis itu UASnya juga bukan yang gimana-gimana banget gitu kan, bukan yang capek mikir. Akhirnya gue nyari lah tuh kayak ngapain ya kira-kira gitu kan. Nggak, bukan capek banget gitu kan. Akhirnya gue lagi coba olahraga gitu sekarang. Karena sebelumnya tuh gue jarang banget olahraga. Iya benar-benar. Gue jarang banget olahraga. Bener sih, banyak orang yang sekarang nge-gym ya. Nge-gym atau kan yoga. Iya, nah gue yoga. Oh, lu lagi yoga gue nih. Salah satunya gue 2 olahraga yang sekarang gue lagi coba gitu ya, itu mat pilates sama yoga. Gitu. Jadi kayak gila ya, udah kayak mindful banget gitu gak sih? Gitu keren loh. Ya, keren banget ya. Udah agak mindful banget, tapi ada juga banyak teman gue yang lari segala macam. Nah, kalau gue tipikal yang lari. Lo lari, jogging ya? Jogging. Apa lo jadi lari yang kayak bener-bener lari berapa kilometer? Enggak bisa. Gitu? Gue enggak se sporty itu anaknya, tapi gue suka lari dan itu di GBK. Jadi kayak kemarin yang tadi gue bilang, gue pasti udah bikin bucket list kan, kayak ngapain. Salah satu itu adalah lari di GBK karena kayak kalau lari tuh menurut gue kayak stres lu tuh kayak hilang gitu. Ngerti. Lari sesuka hati apalagi GBK kan enak banget tracknya gitu. Terus orang-orang sekitar pada lari juga ya. Berarti tapi lu udah dari dulu ya? Dari healingnya tuh olahraga tuh dari dulu? Dari awal, dari semester gitu. Semenjak kuliah ini sih, karena ngeliat teman-teman juga kayak seru ya lari. Cuma gue nggak bisa tuh kayak lo yang yoga, karena menurut gue yoga diem doang lagi. Nah gue nggak bisa, gue tuh anaknya harus kesana kesini. Iya ngerti. Iya loncat-loncat. Makanya gitu. Lo kan tadi sama kayak lo yang harus pergi segala macam kan. Langsung pergi. Iya bener sih, kalau yoga tipe yang ya udah lu di sini aja gitu kan. Iya. Cuman jadi ada, lo tau kalau misalnya olahraga pound fit? Ya gue tahu. Ini menurut gue salah satu olahraga yang bisa lo coba setelah lo UAS. Karena kenapa? Lo pound fit lo bakal teriak-teriak. Wah, ya? Keren banget. Lo kalau misalnya lo cari di TikTok, di Twitter, di mana segala macam, kalau lo cari keywordnya pound fit, itu lo bakal ngeliat orang olahraga sampai teriak-teriak. Tapi lo pernah coba pound fit? Gue pernah coba, tapi gue gak bisa teriak-teriak. Gue capek duluan, karena gue baru kan. Udah kekuras energi ya? Kekuras energi. Gue udah capek gini, gue harus teriak-teriak lagi. Itu tapi temen gue yang udah beberapa kali gitu udah bisa tuh teriak-teriak itu kan. Jadi itu benar-benar mengeluarkan tenaga dan mengeluarkan emosi. Jadi mungkin kalau misalkan lo kesel ya kayak duh gue pusing banget UAS. Dan teman gue itu juga waktu ngajak gue setelah UAS, bener-bener H+1 setelah UAS tuh ngajak gue kan. Bener-bener diteriakin lah semuanya. Teriak temen-temen. Karena gue liat jadi lucu kan. Iya. Ya bisa juga sih ini mengeluarkan emosi sekaligus olahraga gitu. Tapi kan. Mungkin pengecualian untuk lo yang udah capek duluan gak ada energi buat teriak. Wah itu bakal capek banget. Karena menurut gue pound fit tuh olahraga yang cocok buat orang yang energinya itu banyak banget. Banyak ya, iya. Gitu loh. Itu rekomen ya. Mungkin kalau kalian lagi nyari olahraga yang abis kalian UAS, kalian mau ngapain nih olahraga apa? Mungkin kalian butuh pound fit. Iya. Kalian bakal suka banget pound fit karena itu benar-benar bikin lo lega aja teriak-teriak. Itu benar-benar semuanya tuh teriak-teriak. Jadi itu satu hall gitu ya. Itu bukan cuma suara stick doang, tapi suara teriak-teriak orang gitu. Itu lucu banget. Kenceng-kencengan suara lagi jangan-jangan. Iya, kenceng-kencengan suara sih menurut gue. Itu salah satu olahraga yang harus coba setelah UAS. Berarti banyak banget ya sebenarnya hiburan-hiburan yang bisa lo lakuin ala mahasiswa gitu ya. Tipe-tipe healingnya mahasiswa tuh kalau kayak Maulin tadi, lo tuh tipe yang diam di rumah, movie maraton, me time, energi lagi. Kalau gue yang gue harus langsung keluar melihat ada apa di sekeliling gue, yang entah pergi ke galeri nasional lah atau jogging GBK, pokoknya jalan-jalannya ke mall atau kemana, gue harus jalan-jalan. Atau mungkin olahraga ya. Tapi kan? Gue kepo nih, kalau lo setelah lo healing, setelah lo menghibur diri lo sendiri tuh ada nggak perbedaan yang lo rasain di diri lo gitu? Ada banget. Kalau gue tuh after effect-nya ya, setelah gue ngelakuin kayak ngerjain ujian kan bukan sesuatu hal yang gue suka gitu kan, kayak gue ngerasa pressure nih ngerjain ujian yang pokoknya menekan gue banget. Nah ketika gue ngelakuin hal yang gue suka, dimana gue jalan-jalan, gue jogging, gue ke museum, pokoknya berkelana lah kemana-mana, itu gue ngerasa kayak otak gue yang tadinya udah mungkin petir dan hujan, itu langsung kayak kalau di SpongeBob tuh kayak pelangi gitu. Pelangi yang musiknya langsung melo gitu ya. Iya, langsung yang gue tuh kayak fresh banget otak, dan artinya gue tuh udah siap untuk nanti gue mau mulai semester baru lagi. Karena kalau kan lu kebanyakan main ya, jadi lu kebanyakan main, lu kebanyakan melihat hiburan, lama-lama lu tuh bosan. Jadi gue tuh ngerasain ada titik di mana gue kayak bosen ya main mulu, kayak gue udah butuh belajar lagi deh. Udah kalau gue kayak gitu ya. Iya, kalau gue kayak gitu. Itu istilah ekonominya, itu istilah bisnisnya ekonomi ya. Kayak ya lo bakal kayak gini, kayak lo makan bubur banyak-banyak tuh nanti 5 mangkok lo udah turun lagi. Nah gue kayak gitu. Jadi kayak oke, udah puas banget nih hiburannya, kayak jalan-jalan kemana-mana. Nanti gue capek
oke artinya gue udah siap lagi nih untuk belajar lagi. Iya, Kalau iya. gue kayak gitu. Nah kalau lo kan trafficnya kayak gitu kan, Iya. kayak lo kayak gini, baru kayak gini. Baru Nah kayak kalau gini. gue tuh harus gini dulu, Di bawah dulu, baru gini, baru naik. gitu. Kayak Oke. kebalikannya. Itu istilah bisnisnya apa? Wah gue nggak tahu ya, mohon maaf nih. Kok gue jadi Gue nggak belajar. sepinter itu. Gitu. Oke. Kalau gue kayak gitu. Jadi Oke. Jadi itu ngebantu gitu ya kalau lo ya. After effect iya, kan saya sama-sama ada ngebantu tetap sih. ada efeknya juga gitu ya. Sama kayak lo, kayak gue bakal lebih siap lagi buat aduh semester baru lagi gitu kan. Tapi itu ngebikin gue jadi kayak jadi gue udah happy, yang jelas gue udah ninggalin semua kesusahan UAS nilai Iya. gue. Terus abis itu tugas-tugas segala macam yang gue lakuin dalam satu semester, dengan cara gue healing, gue pergi sama temen-temen gue baca novel. Baca Gue novel. nggak suka topik itu juga. Kutubu Kayak agak pinter banget iya. kan, gitu. Baca novel, bisa gue movie marathon gitu segala macam. Akhirnya sama kayak lo, itu gue bakal bikin gue lebih siap, lebih menerima kalau gue tuh udah harus kuliah lagi gitu. Oke. Iya. Tapi kadang-kadang pasti gue juga sama kayak, pasti lo juga ngerasain ini. Apa? Kadang-kadang H-1 minggu lo bakal ngerasa ini udah masuk banget nih. Iya. Gitu. Itu ada muncul Ini fase udah itunya masuk juga. banget nih, kayak Jadi udah harus kuliah lagi gitu. fasenya tuh bener-bener gitu ya. Jadi kayak oke gue main atau enggak bisa kayak lo gitu healing gitu yang me time. Terus lo udah di titik yang oke mood kita udah kekumpul lagi nih. Ya katakanlah 2 minggu sebelum masuk kuliah gitu ya, 2-3 minggu sebelum masuk kuliah gitu ya. Oke udah siap nih belajar. Tapi hamin seminggu atau hamin 3 hari masuk kuliah tuh kayak deg-degan lagi yang kayak hah kok kuliah lagi sih? Aduh ini gue harus bangun pagi lagi, Iya, harus itu bener. nyiapin Zoom lagi segala macem. Padahal even online ya, tapi kayak Iya benar. rasanya tuh males gitu. Tetap kayak Belum siap aja. ada sesuatu yang lo gimana sih kok udah balik lagi aja, perasaan baru kemarin nih gue jalan-jalan liburan gitu, Kayak aduh belum Udah- siap rasanya gitu ya. udah bertatap muka lagi dengan muka-muka dosen, paper teori dan ya seperti itulah ya. Apalagi nanti ya, nanti habis gue liburan ini, kan sekarang lagi long liburan kan ya, Iya. long weekend. Long weekend 3 bulan ya kalau nggak salah ya nggak sih kita? Iya 3 bulan. Iya sekitar 3 bulan lah. Ini semester genap Iya ya. gitu. Kalau semester genap tuh emang Lama lama kan. liburannya, makanya nih cocok banget buat lo semua yang lagi jalan-jalan mungkin kan. Iya, lo bisa dengerin sambil Cooks. nonton kita. Iya, jangan lupa ya hari Senin jam Iya, 5. Betul. Udah lanjut lagi. Iya. Tadi kita ngomongin apa ya? Aku juga lupa lagi. Itu tadi pas lagi masuknya, udah masuk. Udah masuk. Kan udah masuk, udah mau mendekati masuk ya. Heeh. Udah mau mendekati masuk pasti gitu kan tadi kayak Lagi long pusing weekend, segala macam, long segala macam. weekend. Gue tiba-tiba nanti masuk nih September, gue udah langsung sempro. Gila gak sih? Kayak gue, jadi Cepet banget ya. agak cepet banget Sekarang kan? bulan apa? Juli. Agustus, September, Oktober. Iya, Wow. ya ampun kayak Berarti jadi kamu nanti- udah langsung kerja rodi lagi? iya, bener-bener nggak, gue liburan itu nggak bisa liburan aja, harus ngerjain sambil ngerjain skripsi. Oke, berarti long weekendnya versi maba sama mahasiswa tingkat akhir tuh beda banget ya? Beda banget. Kayaknya kalau maba lebih Bisa, plong. iya. Ini kalau maba tuh mungkin kayak kita tadi ya, langsung ngejalanin healing ala mahasiswa yang mungkin ada yang jalan-jalan kayak gue atau ada yang me time kayak Maulin. Nah, Kalau mahasiswa tingkat akhir mungkin mereka long weekendnya tuh kayak lo gini yang lagi mempersiapkan topik ya. iya mempersiapkan bab 1, bab 2, bab 3. Jadi wah ini gue bener-bener Long weekendnya gak berasa ya Mal? iya kayak bahkan gue misalkan kayak gini ya, misalkan gue berencana pergi tuh Agustus kan, kayak gue Oke. bakal pergi kemana Agustus, terus gue mikir abis Agustus udah langsung September aja ya. Jadi selama Agustus ini gue gak bisa liburan gitu loh. Gue tuh pengennya tuh liburan yang bener-bener gak gue mikirin apa-apa segala Iya. macam. Otak lu tenang gitu ya. Cuman gak bisa. Gue Iya, inget banget tanggal 20 September, lu bayangin 20 September 20 September, Juli, Agustus. Cuma sebulan lagi Mal, semangat ya Mal. Gue cuma bisa semangatin Maulin sih. Mungkin Sobat Langit Musik ada yang mau semangatin Maulin, bisa dengan mengirimkan gift ke Maulin. ya. Buat murah banget kok, ada yang Bener. mawar segala macam. Mungkin Iya. kalian kebanyakan uang kan mau bagi-bagi karena Betul. kita mahasiswa. Siapa sih yang nggak tahu kalau mahasiswa tuh butuh uang? Betul. Kita kan hiburan kita ala mahasiswa kan kita sebatas ke coffee shop aja udah seneng Iya. banget sih sebenarnya ya. Gitu. Jadi jangan lupa kasih gift juga buat kita ya. Cukup Untuk lah. menghibur Maulin Oh mungkin. iya, menghibur gue yang bakal tiba-tiba masuk Sempro ya kan. semprot tuh seminar proposal ya teman-teman, Iya, buat yang seminar teman-teman proposal. lupa atau nggak Iya. tahu itu namanya seminar proposal tuh kayak kita bakal proposal tapi bab 1, bab 2, bab 3 Bab aja. 3 aja. Semi skripsi lah ya, bukan semi ya. Semi skripsi sih. Karena kan kalau sempro kan lu mempersiapkan proposal buat skripsi lu nanti kan. Kayak itu harus di ACC dosen. Stres banget ya Sobat Langit Musik. Ini gue harus berguru sama lo kayak tentang semprot-semprot ini.
Ya begitulah ya. Ini UAS aja gue udah pusing ya, apalagi ntar tiba-tiba semprot gitu loh. Gue gak ngebayangin sih, UAS pasti bakal lebih mumet sih gue yakin. Sama aja sih sebenarnya ya sepertinya. Cuma mungkin kalau UAS kan kayak lo lebih banyak tuh topik dan materinya. Kalau sempro kayak itu aja, cuma pressure-nya berkali-kali lipat. Nah iya, tapi malah bosen gak sih kalau misalkan UAS kan kayak aduh abis ini selesai udah nih gue bakal belajar lagi. Kalau semprot tuh kayak ini Lo lagi masih lanjutin yang lagi gue ya? kerjain, ini lagi research Emang- ini lagi kayak agak bosan Emang gitu harus loh. dilewatin lagi mau. Ya, namanya juga hidup ya. Iya, Itu iya. sih Namanya, intinya. kan abis ini juga lo hidup. bisa healing ala lo kan. Iya benar Karena, sih, sumpah, tapi masih lama banget. tapi beda tau mau rasanya lo tuh healing setelah UAS sama setelah lo selesai skripsi. Kalau setelah UAS kan kayak tadi pembahasan kita kan kayak lo hiburan, lo udah ketemu hiburan, lo udah liburan, udah me time apa. Tapi lo ada fasenya yang abis naik lo Turun lagi. Iya, abis naik lo turun lagi gitu. Dimana lo kayak wah, kok gue udah masuk kuliah lagi. Misalnya lo menghadapi semester selanjutnya. Kalau ini lo udah benar-benar lo selesai kuliahnya gitu. Jadi kayak, Takut. tapi justru itu serunya sih kayak Lebih takut gak sih? justru kayak lebih berasa sih. Iya, lebih berasa hiburannya, healingnya, tapi lebih berasa juga hidupnya ya. Iya, Kayak lebih berasa hidupnya. Iya, tiba-tiba kayak masuk ke kehidupan sebenarnya. kehidupan selanjutnya setelah kuliah, tapi itu kayak Takut masih banget. nanti lah gitu. Karena Udah kita gue gak mau mikirin dulu sih. Kayaknya Iya. ini gue mikirin sempro aja gue udah kayak ya Allah gue harus ngapain ya. Gue bakal sekarang jadi gue mikirnya kayak sekarang kayak aduh habis sempro gue mau ngapain ya. Padahal gue belum sempro gitu. Nah, lo harus siapin sih healing ala lo setelah sempro tuh gimana. Biar kayak lo gitu ya, biar Iya. kayak ada targetnya, gue harus cepet-cepet sempro biar gue bisa. bener, itu jadi target. Dan itu yang memotivasi lo sih. Jadi kayak oke, gue harus cepet-cepet. Jadi kayak cepet lulus, nggak ngulur-ngulur gitu. Ya semoga aja ya. Mungkin nanti kita bisa bahas healing setelah Sempro, sempro. oke. Itu agak beda ya pembahasan nanti ya. Yoi. Ini more than healing mungkin ya. Iya, ini more modern than healing sih. Mungkin kayak bahas kehidupan setelah sempro aja kali ya. Iya, kehidupan Setelah setelah skripsi. Iya, tapi kayaknya masih agak nanti lah ya kita bahas Iya. setelah maulin sempro kali ya. Iya, nanti gue nggak relate kalau bahas sekarang. Iya. Bener sih. Seru banget ya kalau bahas liburan tuh. Gue jadi pengen jalan-jalan deh. Gue jadi pengen langsung jalan-jalan deh abis ini. Tapi kalau biasanya gue kalau misalkan lo jalan-jalan, lo tuh selain jalan-jalan tuh lo ngapain sih? Maksudnya kayak ada nggak sih kayak misalkan aktivitas mantai segala macam? Ada. Jadi gue tuh suka banget seni kan. Gue suka banget entah itu Oh, nari ataupun main musik gitu kan. Nah, gue tuh kebetulan gue ikut balet. Oh gitu. Jadi salah satunya juga tuh gue cari kegiatan lain setelah yang gue suka, yang bikin gue happy gitu. Nah, kalau misalnya gue suka seni, paling gue tuh jamming sama teman-teman gue, main musik bareng atau enggak itu tadi balet karena buat hiburan aja gitu kayak apa yang gue lakuin. Jadi selain gue jalan-jalan, gue tuh ngelakuin kegiatan yang di luar perkampusan lah pokoknya. Kalau lu ada nggak kayak kegiatan yang bisa jadi jalan healing lain lo gitu? Kalau gue sih lebih ke Baca novel mungkin? Kalau gue suka baca novel. Lo suka baca banget anaknya? Enggak banget sih. Oh, Gue enggak yang baca banget itu. Cuman kayak gue suka banget baca novel. Dan sayangnya gue tuh bukan suka baca yang apa ya, kayak ensiklopedia gitu. Oh, Sayangnya enggak gue gak suka. Yang hiburan kayak cinta-cintaan romance Iya, novel gitu romance ya? novel, teen novel, fantasi gitu segala macam gue suka. Cuman ya jadi agak nggak bernambah ilmu gitu sebenarnya. Justru nambah ilmu dong, Nah, Mo. kosakata sih. Nambah kosakata Iya. betul. Gitu jadi Nambah ide juga biasanya Iya, kan sih nambah kalau ide. baca-baca novel. eh, Seru banget ya kalau ngomongin soal tentang hiburan, dan tentang mungkin healing. Sobat Langit Musik tuh juga relate karena sekarang lagi long weekend Iya. juga kan, Mo. Iya, Pasti sekarang baru memasuki long weekend. Dan gue yakin pasti lo semua tuh sekarang lagi nyari kegiatan ya, mau ngapain betul. setiap harinya gitu. Iya. Mungkin tadi bisa ngelakuin kayak yang Maulin bilang, me time di rumah, Me movie marathon. movie marathon, baca novel, Iya. cobain olahraga baru, Leha-leha di rumah Leha-leha, gitu ya. jalan-jalan. Yoga, pound fit, ya kan? pound fit sih kata gue, lo harus banget pound fit. Atau mungkin kayak gue yang misalnya kalau gue tadi jalan-jalan, gue udah bikin bucket list gitu, pergi ke museum, pergi ke mall atau mantai atau apa. Lo tipe yang kayak gimana? Atau lo olahraga gitu? Iya. Ya kan? Siapa tahu, atau mungkin kalian punya aktivitas lainnya yang kalian bisa lakuin setelah healing. Iya, kegiatan lain yang bikin lo happy. Itu bisa Sobat Langit Musik pakai lah ya untuk mengisi long weekend as mahasiswa ini. Kalau ngomongin tentang hiburan sama healing tuh kayak nggak bakal ada habisnya sih gue yakin. Betul. Karena banyak Seru. banget tipe healing, hiburan dan lain. Dan
karena Tergantung kita orangnya ya. excited ya ngebahasnya, jadi kayak pasti ada aja bahasan. Cuman sayangnya guys, karena kita terbatas dengan waktu, Iya sih kita ya. harus Gak berasa ya. mengakhiri. Iya nggak berasa 1 jam ya. Kalau Iya. bisa ngomongin hal fun tuh pasti kayak gitu. Betul. Nggak kerasa. Mungkin lebih seru kalau misalnya nanti Sobat Langit Musik bisa ikut-ikut ngobrol juga sama kita ya di next podcast Gitu. kita. Oke, jadi kayaknya untuk topik kali ini kita bakal Selesai dulu Kita karena sudah di sini. Karena tadi udah banyak juga keterbatasan yang kita waktu spill ya. ya. Iya, jadi mungkin teman-teman kalau misalkan kalian ketinggalan sama celup-celup sebelumnya, atau kalian tadi ketinggalan pas Nonton join kita. ini, kalian bisa nonton di Maxstream ya. Yes. Itu aplikasi gratis, kalian tinggal download di App Store maupun Play Store. Jadi gratis, dan anyway di Maxstream ataupun di Langit Musik itu juga banyak banget podcast, gak cuma celups doang, Nah, tapi banyak banget podcast-podcast lainnya yang ngebahas tentang, ada tentang hukum, ada tentang mental health, ada yang Oke. tentang cinta-cintaan. banyak Pokoknya ya. banyak banget tuh. Jadi kalian gak cuma bisa nonton kita, tapi bisa nonton podcast lainnya juga. Dan ternyata abis ini itu bakal ada podcast Duduk Perkara. Itu ngomongin Nah. tentang hukum. Jadi kalau kalian mau konsultasi tentang hukum, misalkan sekarang tuh lagi zaman banget revenge porn, ya kan? Ya betul. Tuh emang betul orang-orang banget. kayak gitu tuh harus aduh sampai geter ya. Iya, sampai ini emosi. Iya, sampai dan emosi, gini sampai dong. emosi. Itu orang kayak gitu tuh, misalkan kalian mau nanya kira-kira jalan yang harus gue ambil tuh kayak gimana sih? Kalian Yes. bisa konsultasi di situ gratis ya. Betul. Jadi habis ini setelah nonton Celups jangan kemana-mana, jangan langsung pergi, jangan langsung kemana-mana. Kalau mau pergi boleh, tapi setelah nonton podcast Duduk Perkara kali ya. Boleh. Jadi Karena- ini sangat good deal buat kalian yang mau konsultasi hukum tapi gratis, bisa Yes. langsung aja ke podcast Nonton ini Duduk podcast Perkara. Duduk Iya. Perkara. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah sudah harus harus pamit. Iya. Aku Maulin Zulfa Maharani. Dan aku Zevanya Aldriana Fanya. Kita pamit undur diri dari podcast ini untuk episode kali ini aja Iya, sih. Nanti kita episode bakal ketemu liburan. lagi. Oke. Dadah teman-teman, sampai jumpa di hari Senin selanjutnya, di Celup selanjutnya. Dadah. Dadah.